Halo, selamat siang buat semua kawan Barta di hari berbahagia ini, hari ulang tahun Barta1.com yang kedua. Nah, orang lagi live di Facebook Barta 1 Channel dan tadi sudah dibuka dengan nyanyian dari Iti, The Christy. Dan kali ini kita nyandak sendiri. Mau perkenalkan diri dulu dari yang paling ujung. Ya, dengan siapa? Ya baik, terima kasih Sandy. Saya Adi Putung dari redaksi Bangsa.com. Saya pelaksana. Oke, yang tengah-tengah. Oke, selamat siang semua. Saya Agustinus Hari sebagai pemimpin redaksi di Barta1.com. Ya, oke, dengan saya juga Sandi yang kali ini mau mencoba jadi host. Nah, untuk Santai. saat ini pembicaranya santai, di mana orang akan bercerita tentang Barta1.com di perjalanan recap. Orang balik ulang. Oke. Mari sebelum balik ulang, orang mau dengar dulu Iti nyanyi satu kali lagi. Oke. Biar tak terlalu tegang. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ya. Hore. Terima kasih buat Terima kasih. Ya, oke. Nah, mungkin boleh itu kursi geser sedikit dong. Nah, oke, buat kawan Barta, kali ini di hari yang spesial ini, di 2 tahunnya Barta, kita mau bertanya Pak Om Agus, 2 tahun ini perjalanan Barta seperti apa sih? Yang Om Agus hampir, bahkan bukan hampir, setiap hari ada di web Barta1.com. Ya. Terharu juga dengan lagu dari Kristi tadi. Sejujurnya tidak ada tradisi perayaan ulang tahun dari Barta1.com. Cuma karena kebetulan ini momentum ini ada peluncuran buku, nanti sebentar ada peluncuran buku. Jadi sekalian kita mengulas sedikit kenapa Barta1.com lahir. Oke, ini sebenarnya pergumulan yang panjang ketika kami akan memulai Barta1.com, karena bikin media ini sesungguhnya bukan hal yang mudah. Dia harus butuh dana yang besar, meski dia media online. Kemudian sumber daya juga harus bagus. Pembicaraan awal saya, Om Adi dan ini terompe Pak Kakaan, terompe Tonaas, terompe tua-tua, ada Bang Iver sebagai pemberi motivasi kepada saya dan Adi, bagaimana kalau orang bikin media. Orang tiga ini sama-sama memulai dari jadi jurnalis. Saya sampai hari ini masih menulis di Jakarta Post. Om Adi ini masih menulis di Gatra, majalah Gatra. Sedangkan Bang Ipe setiap hari menulis juga. Puisi, karya-karya sastra, drama dan sebagainya. Kenapa kita tidak berpikir punya media kemudian kita secara bebas untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Ya, kita tahu bersama kalau di media kita masing-masing bisa saja berita yang kita kirim bisa naik bisa tidak. Sementara ketika kami bikin media sendiri,
namanya berita yang mungkin dibutuhkan masyarakat pasti akan naik di berita barta1.com. Itu awalnya bagaimana kami bergumul, kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 lahirlah barta1.com. Gitu, San. Jadi penasaran kita mau tanya Pak Om Agus, Om Adi dengan selamat datang Bu di live. Rumah Mas, selamat datang. Mic cuma 3. Mana tahu ada sponsor mau tambah mic jadi ampa. Nah, jadi hal yang paling klise pertanyaan kita, modal awal untuk bangun ini barta1.com apa Om? Modal awal. Banyak enggak ada backing ini atau mungkin dari Om Adi? Berapa begitu? Kan ini kalau mau bilang Saya diminta tim redaksi untuk membuat tajuk soal bagaimana perjalanan barta1.com menuju tahun yang kedua. Dan di situ saya menulis dini hari tadi, saya kira cukup jelas apa yang sudah saya tulis, dan kalau sudah dibaca oleh masyarakat bahwa modal utama kami adalah semangat. Itu yang paling pertama. Semangat yang sama, karena tanpa semangat yang sama media seperti kami, ya media kecil di daerah juga kan, tentu mungkin dia bisa putus di tengah jalan. Jadi itulah, Sandi, semangat yang kami miliki ini yang kami gunakan bersama untuk membangun Barta1 dari nol. Dan kemudian tanpa terasa 1-2 tahun tahun pertama kami jalani memang cukup sulit juga, karena namanya media yang baru memulai. Ini tentu kami terus berupaya pada saat itu untuk mencari bentuknya seperti apa, kemudian konten-konten yang akan menarik untuk dibaca itu akan seperti apa. Tapi setelah menginjak tahun kedua saya kira kami sudah mulai menemukan top performance barta1.com dan punya pembaca tetap juga. Itu sangat kami syukuri. Dan kemudian banyak juga tanggapan-tanggapan kritis masuk ke redaksi, dan semuanya itu jadi penyemangat kami juga untuk bagaimana mempertahankan barta1.com ini agar supaya tetap menciptakan konten berita yang berkualitas, tulisan-tulisan yang menghibur, mengedukasi, dan yang paling utama itu dia informatif. Saya kira begitu, San. Oke. Dari pencapaian. Nah, kalau di 2 tahun ini, kita mau tanya Pak Bu Ipe, apa yang Bu lihat di 2 tahun ini soal atau tentang barta1.com? Ya, jadi memang semangat awal itu tadi yang dibilang Bung Adi, bahwa Barta memang mencoba membangun media yang menyuarakan nilai-nilai peradaban, ya, membangun satu tatanan masyarakat yang beradab. Itu yang ingin diberikan kepada Barta kepada masyarakat. Jadi konten-konten berita yang disajikan lebih banyak juga membicarakan tentang kehidupan masyarakat, masalah-masalah kultural, kajian-kajian politik yang lebih edukatif gitu. Nah, itu yang ingin dibangun, dan dalam 2 tahun ini apa yang menjadi visi impian dari Barta udah mulai jalan. Artinya memang tidak mudah atau tidak spontan kemudian Barta itu mencapai titik harapan atau visi yang diinginkan. Tapi dalam 2 tahun apa yang kami patok, apa yang kami rencanakan, apa yang kami gagas menjadi fondasi awal itu udah mulai kelihatan. Oke, dari visi dan gagasan yang sudah mulai berjalan, yang kita baca dari ulasan itu bahwa ada sisi tradisi. Nah, tradisi yang di 2 tahun ini apa yang mau disampaikan ke penonton atau kawan Barta? Yang tradisi apa itu, Om? Oke. Ini sebuah tradisi unik sebenarnya yang
tidak banyak digunakan, tidak banyak dilakukan oleh media-media yang ada di Sulawesi Utara. Setiap tahun kami berikhtiar untuk melahirkan sebuah buku. Oke. Dan puji Tuhan, pada HUT pertama kami meluncurkan buku soal autoreset dari Bupati Talaut, ya. Talaut, Perempuan petarung dari perbatasan. Itu buku pertama. Biografi. Dan hari ini ada buku kedua. Ini Ya. Nusa Utara masa purba hingga ke era kerajaan. Sebuah reportase sejarah dan budaya. Nanti bagaimana cara memilikinya nanti Om Adi yang sampaikan. Oke. Jadi selain tradisi itu, awalnya ketika orang mau munculkan media ini, orang tiga ini bagi tugas. Bu menggawangi saya dan Om Adi, saya lebih banyak di redaksi, Om Adi lebih banyak ke bisnis sebenarnya. Kemudian Bu lebih banyak memberi bagaimana menstabilisasi antara saya dan Om Adi. Dan melakukan riset. Dan melakukan riset. Bu lebih banyak ke situ. Litbang. Iya, lebih banyak ke sisi litbang. Gitu. Oke. Nah, selain tradisi ada sesuatu yang kalau kita lihat ada sesuatu inovasi dari yang seperti yang kita baca di tulisan dari Om Adi tadi pagi. Inovasi apa Om yang kira-kira dari barta1.com ke depan akan mungkin hari ini mulai launching ini Om? Jadi kami melihat bahwa ketika masyarakat semakin membutuhkan informasi yang lebar, kami kemudian pada tahun kedua berpikir bagaimana bila ada platform yang lain selain website yang bisa dinikmati masyarakat, bisa dinikmati pembaca. Maka pada tahun kedua ini kami meluncurkan channel di YouTube. Ini yang pertama namanya Barta1 Channel. Nanti di isinya nanti konten-konten yang tentu saja berkualitas, itu yang harus kami janjikan sejak awal. Kami punya konten berita, punya konten liputan-liputan khusus. Kami banyak akan menciptakan konten dokumenter, pementasan seni, ini yang menjadi jualan utama kami. Kemudian ada puisi yang dibacakan oleh tokoh-tokoh besar, oleh para pujangga di Sulawesi Utara. Dan kemudian ini kami kira silakan disaksikan seperti apa nanti channel YouTube kami Barta Channel, dan mudah-mudahan tentu bisa menghibur, bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi, juga bisa mencerahkan. Tapi juga selanjutnya kami punya podcast Barta Cerita. Di sini juga kami berharap para pendengar, ya, karena ini adalah aplikasi audio, maka kawan Barta bisa mendengarkan sajian kami. Kami akan bercakap seputar masalah-masalah sosial dan politik, tapi juga nanti ada berbagai hal-hal menarik lain. Ada masalah ekonomi mungkin akan kami bicarakan di situ, masalah-masalah seni dan sebagainya. Nah, ini kami ciptakan inovasi-inovasi seperti ini karena kami sejujurnya ingin memberikan apresiasi terutama untuk para pembaca setia yang telah lama bersahabat dengan kami di barta1.com dan selalu setia juga untuk menunggu berita-berita terbaru yang selalu kami sajikan. Mungkin itu, Bung Sandi. Oke, kita mau balik ulang ke buku. Kira-kira ini buku berapa halaman? Terus mungkin Bu yang bisa kasih jelaskan, dan nanti Om Adi yang akan mekanisme untuk ya. pembelian ataupun mau dapat di mana ini buku? Ya, buku ini ya buku tentang reportase sejarah dan budaya ya.
memang diberikan judul Nusa Utara Masa Purba hingga Era Kerajaan. Buku ini tidak lazim seperti buku akademis yang ditulis para sejarawan. Meskipun dia membicarakan tentang sejarah, kehidupan masyarakat Nusa Utara dari masa purba sampai kehidupan masyarakat di tengah kerajaan, sejarah-sejarah kerajaan. Ini merupakan sebuah reportase, boleh dibilang reportase awal yang mampu menyulam kisah sejarah manusia, kerajaan, dan budaya dan tradisi yang ada di Nusa Utara. Banyak buku yang ada baik ditulis oleh pengarang dalam negeri dan juga pengarang dari Eropa terutama ya, membahas secara spesifik bagian per bagian dari topik-topik tertentu. Tapi ini buku sebagai sebuah reportase, maka dia akan mencakup sebuah telaah yang lebih luas tentang sejarah dan budaya. Ada kupasan-kupasan tentang sejarah budaya. Buku ini lebih ke apa yang disebut dalam cabang sejarah, yakni public history. Public history. Nah, jadi jika dibaca para sejarawan, mereka justru menemukan catatan sejarah yang ada di dalam buku ini. Nah, di dalam buku ini. Buku ini tebalnya kurang lebih 400, mendekati 500 halaman. Sebenarnya cukup tebal. Sejarah penulisannya 6 bulan kemarin ketika merencanakan HUT kedua dan pengembangan barta1.com, saya yang ada di Litbang kemudian mendapat tantangan dari Bung Agus sama Bung Adi. Bagaimana kalau saya menulis, mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang ada di barta1.com yang bicara tentang Nusa Utara kemudian dibukukan. Nah, memang buku ini berasal dari sejumlah artikel yang pernah saya tulis. Nah, kebetulan sebelum di barta1.com, mendirikan barta1.com bersama Agus dan Bung Adi, saya sudah berkarir di berbagai media, sudah kurang lebih 30 tahun sebagai jurnalis, dan Nusa Utara adalah bagian dari wilayah reportase saya, liputan saya. Nah, banyak tulisan yang bertebaran di berbagai media, baik secara lokal di Sulawesi Utara juga di tingkat di media-media nasional. Dalam 2 tahun terakhir, tulisan-tulisan lama itu saya sunting kembali dan muat di barta1.com. Nah, ketika ditantang untuk menulis buku ini, merampungkan buku ini, saya harus melakukan penyuntingan kembali, riset, wawancara, dan syukur saya mendapat banyak bantuan dari berbagai tokoh ya. Baik dari biro-biro barta1.com yang ada di Nusa Utara, di Talaut, ada Evan Tarai, kemudian ada di Sangihe, ada Randy Sasela, di Siau ada Gagunting, Stanley Gagunting, tapi juga banyak kawan. Ada Sofian Lawendatu juga mau berbagi pengetahuan dia, ada Joli Horonis yang kemudian juga menjadi editor dan korektor dari buku ini. Luar biasa. Kemudian tidak ketinggalan sumbangan pemikiran, dorongan-dorongan dari Pak Alex Ulaen, dia sejarawan. Ya. Ada Ivan Kaunang, doktor di bidang sejarah dari Universitas Samratulangi. Juga mendapat topangan dari Rainer Ointu, ya, seorang budayawan, penulis, dan dia memberikan pengantar karena dia punya latar belakang jurnalistik. Karena buku ini adalah murni karya jurnalistik, maka saya mempercayakan dia memberikan antaran dalam buku ini, dan dia membuat ulasan yang sangat spesifik dan mendalam tentang buku ini. Jadi itu sebenarnya saya bersyukur bahwa apa yang setelah saya lakukan, reportase yang saya lakukan dalam kurang lebih 30 tahun sebagai seorang wartawan, bisa diabadikan dalam sebuah buku, dan justru itu dilakukan oleh sebuah media daerah yang sangat kecil, ya, seperti barta1.com. Dan saya merasa dari kelompok yang kecil ini dengan niat yang baik, kami semoga ke depan bisa melahirkan karya-karya peradaban semacam ini. Untuk teknisnya, karena Bung Adi di Barta itu
di PT Barta Sumut Mandiri adalah direktur yang mengurus semua urusan keuangan, Bisnis. penerbitan, administrasi. Beliau lebih tahu bagaimana cara mendapatkan buku ini. Oke, jadi buat kawan Barta yang masih penasaran dan so penasaran untuk mendapatkan ini buku dan mau baca ini buku, nanti akan tersedia di mana Om? Ya. Secara fisik dan secara online kan Om? Ya. Terus DP mau beli di mana? Kalau mau buku fisik beli di mana? Dan mungkin pasti dorong mau tanya harga. Toh? Oke, silakan Om. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh soal bagaimana buku ini bisa didapat, Oke. saya ajak kita selingi dulu dengan baca puisi dari sahabat saya, Bung Aldes. Oh iya. Ya, Puisi. agar Oke. supaya Boleh? informasinya bisa langsung Iya. masuk. Oke. Orang berdiri dulu tuh kan. Ah, iya. Iya. Kamu berdiri dulu. Oh iya. Oh. Ini ada floor director jadi Iya, no. bingung orang ada director jadi. Pokoknya berjalan saja. Ya, ya. Boleh? Oke. Mohon dimaklumi karena orang ada floor director. Dramawan yang luar biasa dari Sulawesi Utara. Sudah, langsung. Sudah. Puisinya harus spesial ini, gadis Pasik. Baik. Saya akan membacakan puisi karya Ivar Dixon Tinungki yang mengisahkan tentang kepedulian kita tentang lingkungan. Nah, itu hakikatnya bicara mengenai hakikat kita hidup sebagai manusia seperti apa. Gadis plastik dari Jia Mei. "500 tahun kemudian, saat kota-kota lama ditata ulang, samudra dibersihkan, bongkahan es kutub didinginkan, dan tanah kembali digemburkan, keturunan kita akan menemukan berjuta-juta gadis plastik dari Jia Mei. Dari pabrik-pabrik seantero dunia terjengkang, memperlihatkan betapa buruknya nilai hidup kita. Dan mereka berkata, sekesepian itukah leluhur kita? Sesunyi itukah kehidupan mereka? Sedatar itukah akhlak mereka? Karena 500 tahun sebelumnya, kita memang diganyang gelombang plastik yang membabi buta. Serbuan yang tak terlawankan, bahkan plastik dianggap pahlawan. Menjaga bayi-bayi kita tidur, menemani mereka bermain, dan mereka tumbuh berkembang dalam dunia plastik yang ramai. Menghadirkan pesta nilai artifisial dari segala bentuk kehidupan samar di kamar-kamar yang diplastikan dengan teramat gemar. Karena 500 tahun sebelumnya, kita hidup dalam kebudayaan plastik yang paling edan. Kita bergantung pada plastik. Daya hidup kita didikte oleh plastik. Kemudahan memplastikan segalanya tak terasa telah merampas semua kebanggaan kita sebagai manusia.
sebagai bagian dari alam yang harus dicintai dan diselamatkan. Dengan buasnya kita biarkan plastik memangsa alam kita, memangsa tumbuhan dan hewan, memangsa diri kita, keseharian kita, bahkan cinta kita. .500 tahun kemudian, dengan begitu malu keturunan kita mencakapkan kebejatan kita yang tiada taranya. Menyampahi samudra, menyampahi tanah, menyampahi udara dengan plastik, dengan gadis plastik dari Giamei, dari Drimdal de Pekheim, dari Strasbourg, menyampahi makna kehidupan dengan robot-robot plastik pemuat nafsu, dengan tas, dengan kondom modif, dengan payudara silikon, dengan pinggul silikon, dengan cincin penggeli, dengan penis karet, dengan vagina getar, dengan alat-alat rumah tangga, dengan kemasan-kemasan barang dan mesin, dengan bunga, dengan segala sampah plastik yang tak perlu dan tak berguna. Dan mereka akan menyumpahi kita sebagai nenek moyang yang terkutuk, mewariskan bumi rusak akibat nafsu plastik yang tak terkendali. Pemimpin-pemimpin bangsa kita akan dicemooh sebagai para idiot yang tak mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian hidup alam semesta. Dan mereka akan menulis ulang sejarah manusia dari kesadaran yang lebih cerah tentang makhluk yang mencintai planet mereka, lalu menempatkan kita sebagai kera-kera tua yang berotak tumpul, yang hidup di sebuah masa yang begitu buas, saling memangsa, juga sebagai makhluk yang paling terobsesi dengan plastik sebagai dunianya. Saat keturunan kita memulai kembali hidup mereka dengan awal yang bijaksana, mereka akan membongkar tulang belulang dan abu kita dan menaruhnya di lubang sampah bersama plastik-plastik yang tak bermakna. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Aldes, seniman kita. Selamat ulang tahun, Barta. Terima kasih Bang. Oke, buat kawan Barta, kita sudah saksikan tadi pembacaan puisi dari Bang Aldes. Ya, silakan Bu. Masih tetap. Oke, kembali lagi ke Om Adi. Pembacaan lagi. Soal buku. Promosi. Dapatkan buku ini. Ya, Ya, jadi untuk buku Nusa Utara Masa Purba hingga Era Kerajaan, jadi yang paling penting perlu kami sampaikan di sini adalah buku ini dibuat barta1.com karena kami sedang menjalankan misi peradaban. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya soal harganya berapa, nah, di sini perlu kami tegaskan bahwa yang pasti harganya terjangkau. Oke. Itu yang paling utama, harganya pasti terjangkau. Kemudian kami memasarkan buku ini menggunakan aplikasi juga, penjualan online menggunakan Google Bookstore, di Google Play Buku. Nanti linknya akan segera kami sosialisasikan, kami sampaikan pada permulaan minggu depan. Karena memang semuanya lagi disiapkan. Tapi juga ada edisi cetak terbatas nanti yang akan kami jual. Dan untuk mendapatkan itu ada nomor-nomor telepon nanti dalam berita-berita Barta 1 maupun ruang redaksi yang bisa dihubungi, atau mungkin juga bisa langsung menghubungi saya di
nomor telepon 0813 6749 1961. Sekali lagi 0813 6749 1961 atau bisa lewat messenger ke akun pribadi saya di Facebook, akun Adi Putong. Oke. Di situ, Bung. Oke, jelas, dan saya juga sebagai orang baru di sini mau berterima kasih karena banyak pelajaran yang kalau saya pribadi melihat bahwa inspirasi sangat banyak yang ada di barta1.com, dan suasana kerja pun sangat terasa kekeluargaan dan lebih ke pembelajaran semua hal. Bahkan teman-teman wartawan yang lain sangat banyak belajar ya di sini. Dan untuk di 2 tahun ini torang bukan mau tiup lilin kan, Bu? Tapi menyalakan lilin dengan harapan apa, Bu? Mike. Ya, harapannya ke depan Barta kian eksis ya. Konten-kontennya kian tajam, terpercaya, kemudian menyajikan berita-berita yang lebih bermanfaat bagi publik, juga menyajikan berita-berita yang bisa menyumbang atau menginspirasi pemerintah terutama untuk bagaimana mereka punya keinginan membangun masyarakat ya. Jadi ada political will untuk bagaimana mereka mensejahterakan masyarakat yang benar-benar gitu. Karena ada kecenderungan bahwa pembangunan di era saat ini lebih banyak bersifat elitis ketimbang melihat kepentingan publik, ya, kepentingan masyarakat bawah. Saya kira celah-celah yang banyak tidak dipotret oleh media yang lain itu akan menjadi bagian dari objek pemberitaan kita ke depan. Itu penting, terutama berita-berita yang bersifat humanis, karena banyak kehidupan masyarakat bawah yang patut dikisahkan, patut diceritakan kepada publik untuk menginspirasi masyarakat yang belum di-cover. Dan ini perlu mendapat perhatian dari barta1.com. 2 tahun terakhir saya melihat bahwa konten-konten berita humanis cukup kuat dan punya pembaca yang signifikan. Kalau kita melihat analisis dari Google ya, mesin analisis dari Google, pembaca kita di konten-konten humanis, konten-konten sastra, konten-konten sejarah budaya itu cukup kuat. Saya kira hal ini perlu mendapat perhatian selain konten straight news yang memang kita patok untuk kejadian hari per hari, jam per jam yang kita akan kejar. Pada prinsipnya apa yang kita patok lebih awal bahwa barta1.com tidak harus dan tidak wajib mengejar pembaca. Tidak harus dan tidak wajib mengejar pembaca, tapi yang wajib adalah membuat berita yang benar-benar berguna bagi pembaca. Bahwa dari sisi pemasaran ini kadang menjadi diskusi yang besar ya, karena sisi pemasaran selalu ingin banyak membaca. Ya kita bilang ke Pemret, ya bagaimana kreativitas ya memadukan dua keinginan ini sehingga bisa sama-sama jalan. Dan bersyukur saya lihat pembaca per hari ya lumayan banyak ya. Ada kisaran 30 sampai 40 ribuan pembaca, itu luar biasa untuk media daerah. Saya kira satu saat kita akan pembaca kita akan lebih banyak. San, Oke, mungkin sebelum pasang lilin, kalau tadi juga ditanya soal pencapaian 2 tahun, di 2 tahun ini memang untuk melahirkan konten-konten sudah kelihatan. Kemudian secara prestasi
di 2 tahun ini beberapa kawan di wartawan di Barta 1 juga sudah ada yang sukses. Misalnya ada 2 kawan, kebetulan termasuk Om Adi juga, Adi Putong dan Randy ini mendapat beasiswa liputan dari Mongabai, sebuah media lingkungan berbasis internasional. Keduanya mendapat beasiswa itu. Kemudian paling baru ini kita mendapat apresiasi dari Google dengan memberikan dana hibah untuk pandemi COVID-19 untuk media-media internasional. Di Sulawesi Utara ini ada hanya 3 media yang mendapatkan dana hibah dari Google. Itu pencapaian yang bagi kami biasa-biasa, tapi di momentum dan kondisi ini bagi kami ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan beberapa kali diskusi setiap malam, Bung Ipe selalu bilang sebenarnya media Barta 1 ini adalah media pelayanan. Cerita Lazarus ada di tulisan-tulisan yang Bu Ipe buat di Barta 1 itu, cerita Lazarus sebenarnya yang sedang kami jalani di Barta 1. Media Barta 1 ini sebagai media pelayanan sebenarnya. Oke. Dari pencapaian yang menurut, kalau kita pribadi, pencapaian yang besar di tengah kesulitan di pandemi ini. Nah, dari sebelum Torang Musim Manyala ini, Lilin, kira-kira kalau Bu atau Om Adi atau Om Agus, kira-kira selain mengucapkan terima kasih ke pembaca, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, ucapan terima kasih dulu. Terima kasih. Ke siapa kira-kira kalau dari Bu atau, karena kan Torang Media tidak berjalan sendiri. Ya, tentu terima kasih yang terpenting adalah disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita inspirasi membangun Barta, kekuatan untuk mengerjakannya, kemudian kebahagiaan untuk menjaganya. Kemudian juga terima kasih kepada keluarga, para jurnalis, pekerja di Barta yang telah mendedikasikan ya kehidupan mereka juga untuk menopang para suami bekerja atau istri yang bekerja di Barta. Ini juga terima kasih untuk keluarga besar Barta. Dan yang terpenting adalah berterima kasih kepada pembaca yang sudah mencapai 3-4 jutaan pembaca ya Barta dalam 2 tahun. Itu suatu capaian yang besar, dan saya kira Tulisan-tulisan panjang tetap ya, mereka bertahan. meskipun tulisan-tulisan yang kami sajikan Agak berat juga. agak berat dan panjang, tapi mereka setia membaca Barta sehingga mencapai jumlah jutaan ya begitu. Itu terima kasih untuk pembaca. Tanpa apresiasi para pembaca, tanpa kesetiaan mereka juga Barta bukan apa-apa. Kemudian juga terima kasih kepada narasumber, berbagai narasumber, baik sumber berita untuk Strike News, sumber berita untuk Indep, dan para sejarawan, budayawan, seniman, kalangan pemerintahan yang selalu meladeni ya wartawan-wartawan kami di lapangan. Tentu terima kasih bahwa Barta tidak sebesar yang mereka kira, tapi Barta hadir untuk melakukan sesuatu, terutama untuk Sulawesi Utara dan Indonesia dan bahkan dunia, karena kita punya konten-konten universal yang kita sajikan. Bagaimana Barta menjadi secuil suara dari utara Sulawesi untuk peradaban dunia. Terima kasih untuk semua komponen, semua lapisan ya masyarakat ya dan profesi yang telah mendukung Barta selama ini. Oke. Ya saya kira itu dulu. Rupanya disapu bersih semua Bu. Makanya mungkin Apa nih kira-kira macam terima kasih. Terima kasih banyak. ya memang semua sudah dirangkum, tapi kalau saya pribadi juga saya
menyampaikan terima kasih saya untuk keluarga ya, untuk istri saya Barlin, kedua anak saya ya, Mozart dan Maura. Saya sering bilang ke istri saya, Barta satu ini kan pertaruhan terakhir saya sebagai jurnalis. Oke. Jadi begitulah, ini menjadi ke depan mungkin ini akan menjadi sumber penghasilan utama untuk keluarga saya. Makanya harus dibangun dengan baik ya. Itu mungkin. Terima kasih. Oke, kawan Barta mungkin di sini ada sisi emosional yang muncul. emosional. Saya merinding dengan perkataan Om Adi dengan pertarungan terakhir, dan memang sedikit bocoran bahwa teman-teman atau kawan-kawan Barta perlu tahu bahwa beberapa tim di sini memang mengucapkan bahwa ini adalah pertarungan terakhir yang untuk torang bangun. Ya. Nah, di pertarungan terakhir ini torang Pemedia akan torang bukan terakhir dalam arti stop, tapi perjuangan ini akan benar-benar mati-matian ke depan kan. Jadi konsen Konsen yang terakhir, di mana kata-kata pamungkas yang mungkin bisa disampaikan dari pimpinan redaksi Om Oke. Agus. Terharu dengan Om Adi. Ya. Saya dan Om Adi ini sangat lama berkawan dan tahu persis bagaimana susah senang. Sehingga ini memang pertarungan terakhir, dan kami akan berupaya media ini menjadi media yang bisa menghidupkan banyak orang. Gitu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang yang tidak kelihatan tapi banyak membantu kami. Kebetulan kami ada di Asosiasi Media Cyber Indonesia, mereka juga banyak membantu kami. Kami kebetulan juga melakukan networking kerjasama dengan suara.com, dan ini memberi topangan yang luar biasa bagi kami, termasuk bagaimana menggarap sisi bisnis. Selain konten-konten dan bisnis, kami menyampaikan terima kasih kepada pemimpin redaksi suara.com, Mas Suarjono, PT Arkadia, yang beberapa hari lalu sudah berkomitmen dengan kami untuk mendukung kami dalam sisi bisnis. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih untuk organisasi kami berlindung di organisasi jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen, yang banyak mengingatkan kami bagaimana menyampaikan konten-konten atau berita-berita yang benar-benar diterima publik, bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan semata. Gitu saja. Dan terakhir untuk keluarga tentu. Menyampaikan terima kasih. Oke. Oh, dari Bu ada. Ya. Saya sebenarnya tadi lupa juga mengucapkan terima kasih kepada ada 3 orang penting sejak awal yang harus saya ucapkan terima kasih atas pendirian Barta. Pertama tentu Bung Agus dan Bung Adi Putong. Mereka berdua mau menerima ide membangun media barta1.com. Saya kira di usia saya yang mendekati 60 tahun itu saya tidak bisa lagi bekerja secara simultan ya di media sebagai seorang jurnalis. Saya lebih banyak melakukan riset, dan sebenarnya pekerjaan barta1.com ini mereka berdua yang handle ya. Dan saya melihat suatu kinerja yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Ini anugerah buat saya. Mereka berdua adalah anugerah buat saya. Dan ada satu orang yang patut saya sebutkan, yakni sahabat saya, Ronald Takarendehang ya. Dia seorang sahabat yang kemudian memberikan support awal yang luar biasa ya buat Barta, sehingga Barta ini berdiri. Dan kebetulan Ronald Takarendehang ini sama-sama kita warga Nusa Utara. Kemudian kami bersahabat, dan ketika saya ceritakan ide-ide membangun media, dia responsif dan dia memberikan dukungan-dukungan awal yang
seharusnya pada usia yang kedua tahun ini saya ucapkan terima kasih buat Ronald Takarendehang. Dia sekarang anggota Dewan di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Terima kasih Bung Ronald. Saya kira itu. Nah, sambil saya menyala, mungkin Bu yang mau saya menyala. Ada pertanyaan yang Ki masuk Ki. Sino. Hah? Teman-teman juga boleh. Apa Ki? Nanti Hah? Hah? Kenapa? Kenapa? Ki? oke. Facebook nak kasih cuma tamang. Nak kasih publik kita. Oh. Nanti tolong bagikan. Jangan berkecil hati. Tunggu Om Adi. Begitu keluar pedang. Dan orang nggak ada flow direct. Oke. Aman. Oke. Di Sebagai yang dituakan. Nah kalau begini masih apa ya? Di posisi mau pasang lilin ini, orang mau pasang lilin, tapi sambil sementara Bu pasang, teman-teman yang lain, atau kawan-kawan Barta, Om Adi, Om Agus, Pena dan Eki, satu kata yang mewakilkan Barta dari masing-masing. Oh gitu. Iya. Oke. Kata apa yang Oke, mantap. simpang baik-baik ini karena ini bisa jadi doa, jadi harapan ke depan. Sambil nyalakan dan Bu juga ada satu kata yang Bu sampaikan. Oke. Nyalakan ya boleh. Oke, dari nggak apa-apa, dari Om Adi dulu. Satu kata. Sukses. Pakai mic. Sukses. Om Adi sukses, Bu. Maju. Independen. Pena. Tetap jaya dan sukses. Satu kata Pena. Aduh, luar biasa doa itu. Terdepan. Terdepan, mantap. Sukses. Maju. Independen. Panjang. Oke, terdepan. Oke, itulah. Sandi terakhir. Mesti bilang apa lagi? Terakhir. Rupanya lagi mikir. Jaya. Oke. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian jadi harapan ke depan untuk di 2 tahun ini Barta yang kalau mau bilang ini pertarungan terakhir, mungkin ini kalau mau dianalogikan dengan final champion, toh? Orang mau sampai habis-habisan untuk dapat gol dan menjadi pemenang. Oke. Oke. Dan harapan saya di tahun depan ada satu buku tentang bola. Ya. Nah, itu bocoran. Itu bocorannya. Buku tentang ketiga, olahraga. di hut ketiga soal sepak bola. Sepak bola. Ya. Oke. Jadi ini mau tiup atau cuma musim menyala? Biarkan dia Ya, terus biarkan dia menyala Oke. sampai selama-lamanya. Siap, dengan harapan Barta1.com tetap menyala. Ya, oke. Oke, terima kasih dan segenap kru yang ada di sini mau mengucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah berundi di live streaming, teman-teman pembaca dan ada juga teman-teman podcast dengan teman-teman YouTube yang sudah nonton dan terima kasih dan God bless. Oke.